Selamat pagi Baraya Priangan TV, Sampurasun. Baraya, gimana kabarnya? Dimanapun Baraya berada, semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, bertemu lagi bersama saya Rosmayanti dalam program podcast pada kali ini, di mana hari ini spesial podcast kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Di sini kita sudah kehadiran Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Kurnia MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau merupakan ketua dari PMI Kota Tasikmalaya atau Palang Merah Indonesia. Kalau yang suka donor kayaknya sering ketemu sama beliau ya. Nah, tanpa berlama-lama kita nanti akan berbicara dengan Pak Rahmat, di mana dalam hal ini yang Baraya tahu mungkin kemarin Indonesia juga berusia 80 tahun ya, betul, Pak ya. Betul. Ternyata Palang Merah Indonesia tepat pada hari besok di tanggal 17 September 2025 juga berusia ke 80 ya Pak. Jadi selaras dengan kemerdekaan Indonesia gitu. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait apa saja yang kiranya berbeda dari perayaan HUT PMI dan seperti apa PMI, jangan sampai nanti orang tidak tahu ya dan tidak mau donor darah gitu. Siap. Ya salah satunya. Oke, langsung saja di sini kita sudah bersama Pak Rahmat nih Pak. Ngobrol-ngobrol terkait PMI, mungkin sebagian orang ada yang belum tahu nih Pak. Secara singkat mungkin PMI ini organ yang seperti apa sih Pak? Terima kasih Rosma. Saya kira saya tidak usah perkenalan lagi ya, tadi sudah disebutkan. Pertama bahwa PMI adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai hati kemanusiaan. Artinya punya hati kemanusiaan itu dalam hatinya tumbuh selalu ingin menolong kepada saudaranya. Atau bahasa kitanya ingin bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi ini merupakan suatu perkumpulan non government, bukan pemerintah ya, bukan pemerintah. Independen berarti. Independen. Kemudian tidak hanya bersifat nasional, tapi internasional. Di luar negeri banyak yang disebut Red Cross Internasional. Kalau di Indonesia Palang Merah Indonesia, di luar negeri Red Cross Internasional. Di Indonesia sendiri keberadaan Palang Merah sebetulnya dari tahun 30 itu sudah ada. Tetapi resmi diakui oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu 30 hari setelah kemerdekaan, tanggal 17 September tahun 1945, maka ulang tahunnya besok tanggal 17 adalah ulang tahun PMI yang ke-80. Selaras ya Pak ya usianya ya. Itu yang diinikan. Kemudian perlu diketahui oleh Baraya Priangan, Kabar Priangan dan relawan PMI bahwa PMI Kota Tasikmalaya berdiri konsekuensi dari DOB, Daerah Otonomi Baru, yang sebelumnya kan kita hanya Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2001 pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi dua pemerintahan baru, yaitu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Ada pemekaran ya Pak. Pemekaran. Dalam anggaran dasar PMI disebutkan bahwa pengurus PMI adalah berdasarkan pemerintahan. Maka 6 tahun setelah pemekaran, pengurus PMI Kabupaten Tasikmalaya dimekarkan menjadi dua kepengurusan. Pengurus PMI Kabupaten Tasikmalaya yang markasnya di Singaparna, tetapi UDD-nya masih di Jalan Laswi. Itu yang di Jalan Laswi itu perlu diketahui adalah UDD PMI Kabupaten Tasikmalaya. Oh, makanya di Kota Tasik ada dua. Ada dua, betul. Kemudian yang kedua PMI Kota Tasikmalaya.
pada saat pembentukan tahun 2007, PMI hanya bekerja atau mempunyai tugas pelayanan markas PMI saja, yaitu sosial kemanusiaan, sedangkan pelayanan donor darah belum bisa dilaksanakan, baru dilaksanakan pada 9 Februari 2021. Ya, sekian tahun dari dibentuk baru kita, karena apa? Karena memerlukan biaya yang cukup besar untuk membangun suatu unit donor darah ini. Ya, sementara itu mungkin ada. Oke, berarti memang secara kefokusan juga PMI tidak hanya tentang donor darah ya Pak ya, dan juga kejelasan organisasinya Baraya, ternyata memang PMI tidak hanya lingkup nasional. Tadi Pak Rama juga menyampaikan bahwa PMI ini sampai lingkup internasional. Hanya mungkin di luaran sana ada perbedaan nama mungkin ya. Kalau misalkan di Indonesia mungkin PMI mungkin kalau di sana Red Cross gitu. Internasional. Jadi hanya perbedaan istilah saja gitu ya. Seperti halnya kemarin waktu ada penggalangan dana untuk Palestina, PMI kan kerjasama dengan Kabar Priangan sampai terkumpul uang 110 juta. Itu dalam jangka waktu berapa Pak bisa hanya sampai? Dalam bentuk sebulan. Sebulan 100 juta. 100. Ya. Itu yang disalurkan melalui PMI pusat untuk Palestina itu. Berarti memang sumbangsihnya dan manfaatnya tidak hanya dirasakan secara skala lokal, tapi juga nasional bahkan internasional. Betul, gitu. Jadi kehadiran PMI ini penting sekali untuk kita tentunya hargai juga keberadaannya. Nah, berbicara terkait hal tadi Pak, mungkin sebagian orang ataupun masyarakat hanya tahu PMI itu ya cuman tempat untuk donor darah mungkin. Betul. Nah, dalam hal ini peranan PMI itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Kita melihat dulu dasar hukumnya. Dasar hukum PMI adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Pasal 22 menyebutkan ada tugas-tugas PMI, diantaranya misalkan pembinaan relawan. Kenapa pembinaan relawan menjadi tugas PMI? Karena penentu perjuangan atau penentu kegiatan PMI itu ada di relawan. Terjadi bencana alam, yang bergerak di lapangan adalah relawan. Di relawan itu ada yang disebut PMR, Palang Merah Remaja, dan ada yang disebut Korps Sukarelawan. Korps Sukarelawan itu ada di markas, artinya kalau di markas untuk masyarakat umum, yang berumur 17 sampai 35 masuk KSR, dan juga ada yang KSR spesialis, yaitu KSR perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi yang ada di Kota Tasikmalaya. Jadi ada 2. Jadi kunci daripada kegiatan itu di relawan. Oleh sebab itu pembinaan PMI di dalam tugasnya pertama melaksanakan orientasi kepalang merahan bagi anggota PMR Maja dan Wira sekota Tasikmalaya. Ini tiap tahun dilaksanakan. Yang kedua, kita selalu melaksanakan pembinaan Palang Merah Remaja, khususnya Porpis. Porpis itu Palang Merah Remaja, Palang Merah Remaja. Misalkan tiap bulan Ramadan selalu melaksanakan Gemak Ramadan, itu tiap tahun secara rutin. Kemudian ada pembinaan relawan PMI khususnya bagi bagi KSR di perguruan tinggi, di Unsil, di UPI, dan di Universitas Perjuangan. Yang aktif itu baru 3 perguruan tinggi KSR-nya. Diharapkan semua perguruan tinggi yang bisa ada sama di Kota Tasikmalaya bisa melaksanakan atau ada UKM yang menyelenggarakan KSR. Itu karena sangat penting sekali. Kemudian saya kira ada lomba-lomba keterampilan relawan, misalkan tandu, kemudian pertolongan pertama dan lain sebagainya. Ada jumpa bakti gembira bagi anak-anak PMR. Berarti kayak jambore gitu ya? Jamborenya Palang Merah Remaja. Tahun kemarin kita ikut di Lampung, dan tahun 2026 insya Allah jumbaranya akan dilaksanakan di Denpasar, Bali. Kita PMI selalu
mengirim utusan. Dan malah kita sekarang udah punya, kalau bahasa Sunda nama kojo ya, keterampilan yang akan dikirim nanti di Jumbara. Memang sudah dipersiapkan ya Pak ya? Sudah dipersiapkan kemarin, tapi namanya karena tidak dibuka dulu di umum, nanti kan kedengaran kabupaten lain gitu ya. Tapi sama-sama kirim utusan ya Pak? Ya, kita harus punya prioritas yang bisa dimenangkan untuk Jawa Barat. Kita kerjasama dengan Universitas BTH kemarin ya, baru kemarin ininya. Kemudian di KSR itu ada temu karya relawan juga nanti banyak dilaksanakan. Kemudian kita selalu melaksanakan di PMI itu ada yang disebut ya, Tasikmalaya Emergency Service. Apa tuh Pak? Tasikmalaya Emergency Service itu PMI menyediakan ambulan dan kru di mana masyarakat baik yang mampu atau tidak mampu membutuhkan ambulan bisa calling ke call center PMI untuk dijemput dari rumah ke rumah sakit, pelayanan berarti atau dari rumah sakit ke rumah yang masih belum bisa naik mobil biasa. Kita kalau dalam kota gratis lah ya. Tidak ada pembayaran Tidak sama ada sekali. pembayaran, tapi ada juga keluarga yang terus terang aja yang ke supir ya, atau ke relawan ini untuk ada ngasih seikhlasnya ya, kita gitu ya. diterima aja gitu ya, tapi tidak ada tuntutan pembiayaan ya. Biaya apa-apa, kecuali kalau keluar kota Tasik kita suka berunding untuk BBM dan tol kalau ininya ya. Jadi saya sebutkan aja nanti jangan sampai katanya gratis. Transparansi ya, apa? Ya, jadi berunding aja berapa BBM, berapa tol, mungkin supir kalau jauh perlu makan dan lain sebagainya. Kalau dalam kota mah tidak ada ya. Kemudian kita juga ada kereta jenazah ya, di mana kalau masyarakat yang membutuhkan ya samalah, dalam kota mah gratis, kalau luar kota suka tetap berunding ada untuk BBM pertimbangan karena kita tertentu tidak ya. Kemampuan keuangannya belum ini. Iya. Itu saya kira banyak berarti sekali kegiatan. Memang banyak ya Pak ya untuk kegiatan-kegiatan PMI yang tadi sudah Pak Rahmat sampaikan, memang tidak hanya seputar donor darah, tapi juga memang kegiatan-kegiatan untuk dari mulai tingkatan pelajar ya Pak, dari PMR sampai KSR di tingkatan mahasiswa juga memang PMI ini aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk ternyata saya juga baru tahu bukan hanya pramuka yang ada jambore, tapi juga PMI punya Jumbara. Ini Jumpa Bakti Gembira. Ini menarik gitu. Jadi ada pengalaman unik tertentu yang memang bisa didapatkan oleh para relawan maupun orang-orang yang aktif di PMI gitu. Nah itu ketika kita berbicara terkait salah satunya peranan PMI. Nah dalam hal ini saya juga tidak mau menimbulkan informasi yang tabu nih Pak. Orang-orang taunya itu bahwa PMI itu ya tadi hanya beraktivitas di donor darah saja gitu. Kalau secara program nih Pak, program yang ada di PMI itu apa aja sih Pak? Misalkan adakah program sosial misalkan atau seperti apa? Ya, pertama sesuai dengan tugas PMI itu memberikan program edukasi kepada masyarakat tentang kepalang merahan. Apalagi sekarang itu kan budaya Barat itu, budaya tolong menolong itu sudah mulai luntur ya. Kita melalui Korps Sukarelawan selalu mengedukasi hal tersebut. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Artinya melalui program-program tes seperti tadi ya. Kemudian mengekstensifikasikan sekolah-sekolah dalam hal pembinaan palang merah remaja, kemudian juga di perguruan tinggi sama. Jadi ekstensifikasi edukasi, kemudian pendidikan dan latihan keterampilan melalui ada semacam itu di dalam Jumbara atau di Jumpa Bakti itu ada semacam dilombakan itu. Jadi untuk merangsang mereka, kemudian kita selalu mengadakan pembinaan bagi pembina PMR. Karena di tiap sekolah itu kan ada pembina PMR, ya yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Maka tiap tahun kita melaksanakan pencerahan mengenai pembina PMR, karena tiap tahun di sekolah juga selalu ada rotasi mengenai pembina PMR. Berarti memang bukan hanya anggota PMR yang dibina, tapi juga pembinanya juga diberikan arahan ya Pak
Pak ya. Iya. Gitu. Kalau di momen-momen tertentu nih Pak, PMI ada gak Pak kegiatan-kegiatan yang lain selain donor darah, selain pembinaan ataupun pelatihan? Ada gak Pak? Event-event? Kita kan dalam event-event olahraga. Oh, ada olahraga. Kota Tasik ya. Kita selalu diminta bantuan oleh penyelenggara dalam event-event, apalagi event olahraga atau show ya, kesenian. Kita kerjasama dengan Polres, selalu mempersyaratkan ada rekomendasi tim ambulan dan kru kesehatan dari PMI. Ya, karena apa? Karena berbeda dengan rumah sakit. Iya. Kalau di oleh PMI itu keterampilannya di pertolongan pertama. Iya. Pertolongan pertama itu sangat menentukan kepada orang-orang yang yang perlu ditolong ya. Betul. Karena salah. Iya. Teknik dari pertolongan pertama maka akan menimbulkan musibah. Iya. Sedangkan kru rumah sakit itu dalam rujukan saja, Iya. dalam kesehatan di dalam ini ya. Itu ada perbedaan keterampilan antara kru kesehatan rumah sakit dengan kru kesehatan PMI. Kita Jadi memang prioritas di pertolongan pertama. PMI itu tidak hanya hadir setiap saat, tapi juga ketika masa darurat ya Pak Ya. ya. Makanya ada pertolongan pertama. Betul. Artinya darurat itu ada gitu, dan memang PMI hadir di segala Ya. saat ya Pak. Kepada Baraya Kabar Priangan perlu diketahui kalau kita melihat kecelakaan perlu ada ambulan, tinggal call center saja, telepon ke PMI. Kita insya Allah siap dan sigap untuk datang ke lokasi. Call center PMI adalah 0811 Oke, 0811 201 201. Wah, ini kayaknya 0811 Bapaknya udah lagi mikirin banyak hal nih. 0811 9 Februari itu 902 Oke. 2021. Jadi memang 12 angka pada Iya. intinya. Nanti Bare nanti bisa melihat Itu punya ya arti di media sosial. 902 2021. Oh, apa tuh, Pak, filosofinya? Itu pendirian UDD PMI 9 Februari 2021. Jadi angka bukan sekedar angka Bukan, ya, kita tapi juga punya makna Iya. bahwa tentang waktu pendirian PMI ya. Iya, 9 Oke. Februari 2021 pendirian UDD, Unit Donor Darah. Jadi memang kehadiran PMI ini sangat-sangat penting ya Baraya di antara masyarakat, karena kita tahu bahwa musibah tuh tidak ada yang tahu ya Pak. Iya, Kesehatan juga betul. kita tidak ada yang tahu. Artinya dengan adanya PMI kita juga perlu memberikan partisipasi dan juga kontribusi. Tapi sebelum kita membahas itu, kita akan membahas dulu nih. Ini yang paling penting di antara topik pembahasan hari ini. Tadi saya bilang bahwa Indonesia berusia 80 tahun. PMI juga sama, ternyata di hari esok akan berusia 80 tahun. Jadi menarik untuk kita bahas. Boleh dong Pak di-spill sebelum kegiatan besok, rangkaian HUT PMI ke-80 di hari besok tuh Iya. bakal seperti apa? Kita sudah ada pedomannya dari pengurus pusat PMI mengenai harus bagaimana HUT PMI dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Ya ada efisiensi lah ya. Iya. Karena perlu diketahui sumber darah PMI itu ya PMI cari sendiri dari Iya. donatur begitu ya. Betul. Di PMI itu tangan di bawah dan tangan di atas. Iya. Tangan di bawah kita artinya memohon kepada para donatur. Kemudian tangan di atas uang yang diterima itu dibagikan lagi, disumbangsihkan ke masyarakat, lagi ya. kepada masyarakat begitu ya. Nah, salah satu tangan di bawah kita tiap tahun selalu ada bulan dana PMI. Ya. Memang kita sangat prihatin lah di kita ini karena mungkin kita tidak jor-joran ya. Yeah. Disesuaikan dengan kemauan masyarakat. Jadi alhamdulillah pertama dalam hari ulang tahun, makna dari ulang tahun itu saya selaku penanggung jawab PMI, seluruh stakeholder PMI harus tahu makna ulang tahun itu adalah evaluasi apa yang telah dilaksanakan. Oke, evaluasi. Ya, evaluasi. Oleh sebab itu besok itu pertama yang prioritas. Pertama, upacara sederhana yang diikuti oleh pengurus PMI, oleh relawan PMI, mulai PMR, KSR, para donor darah sukarela. Di UDD Pak lokasinya? Di PMI aja. Oke. Kita Oh, di sederhana PMI. ada upacara, kemudian
dilanjutkan ramah tamah di aula PMI. Rosma juga bisa datang lah. Insya Allah. Ya, dia tunggu kehadirannya. Tidak usah jam 8, mungkin bisa jam 9.30 gitu ya. Acara ramah tamahnya aja gitu ininya. Itu yang kedua, kita juga akan bakti sosial melaksanakan pemeriksaan donor darah di SD Setiawargi ya. SD apa namanya? Tirtayasa. Tirtayasa di Setiawargi. Berapa orang? 300 murid SD. Wah, kita akan diperiksa golongan darahnya. Karena golongan darah itu wajib diketahui ya. Iya. Kalau biar tidak strip nanti ya, kalau di kartu identitas ya. Dan jadi dari bayi lahir sudah ada. Ini suatu persoalan yang sampai ini belum bisa diinikan. Oleh sebab itu kita berpartisipasi lah 300 pemeriksaan golongan darah. Karena kalau kita ke puskesmas, kalau tidak saya 45.000 per orang berbayar apa ya? Berbayar. Kita gitu. Kalau besok 300 gratis. Kali 45 ya gratis saja kita dari PMI ya. Kemudian kita besok dalam ramah tanah akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh markas PMI. Karena di PMI itu ada 2 lembaga, Rosma ya. Pertama ada markas PMI, yang kedua ada unit donor darah. Markas PMI ketuanya Bapak Haji Dadang Surahman. Sedangkan unit donor darah ketua UDD-nya Dr. Rahajeng, tapi saat ini beliau lagi pendidikan spesialis patologi klinik, ya, spesialis patologi klinik. Saya kira di Indonesia baru satu PMI Kota Tasik yang mengirimkan dokter untuk pendidikan lanjutan spesialis. Oh iya? Iya. Ya. Luar biasa. Ini belum ada yang lain ya, yang lain. Kemudian ada juga kepala bidang mutu Dr. Anggi, ya alhamdulillah beliau, karena sebetulnya kalau di UDDT harusnya idealnya ada 3 dokter. Tapi kita baru 2 dokter yang ada. Itu saja. Oke, jadi memang kegiatan untuk besok tadi dari Ketua PM-nya sendiri sudah secara langsung ini memberikan secara gamblang informasinya bahwa memang ada beberapa rangkaian ya Pak ya, dari mulai ramah tamah, kemudian upacara, dan juga nanti ternyata ada kegiatan sosial yang memang digelar. Jarang sekali ada organisasi maupun instansi lembaga yang mengadakan HUT itu juga keluar Pak. Jadi biasanya di satu tempat aja gitu biasanya. Tapi alhamdulillah hari ini kita mendengar bahwa PMI mengadakan kegiatan untuk pengecekan donor darah ya Pak, yang secara gratis digelar untuk para pelajar. Kalau ke puskesmas kan harus bayar ya Pak ya. Kalau hari ini adik-adik pelajar yang nanti sudah disasar di SD Tirtayasa ya. Tirtayasa itu nanti akan mendapatkan pelayanan yang gratis gitu, dan ini luar biasa sekali. Tentunya besar harapan sekali ya untuk program-program yang nantinya akan digelar juga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ya Pak ya. Kita juga kalau kemampuan yang ada atau ada dermawan ya untuk membantu pengadaan reagen untuk pemeriksaan donor darah, kita siap kerjasama. Membuka dengan penuh. Kalau misalkan kabar priangan, kita bakti sosial cari dermawan untuk membeli reagennya saja. SDM-nya dari kita, mungkin bisa 1.000 masyarakat yang kita bantu untuk ini, karena sekarang di KTP itu persoalan golongan darah itu belum terselesaikan, masih menjadi PR bersama. Iya, pada umumnya di satu pihak pemerintah menganjurkan, di lain pihak masyarakat mengeluarkan dana 45.000 untuk memeriksa golongan darah. Hanya untuk memeriksa ya Pak? Belum mampu lah ya. 45.000 tuh lumayan, bisa dapat 3 kilo beras kayaknya. Ya itu. Iya bener kan Pak? Betul. Beras tuh 1 kilo 15.000, sekarang lagi mahal. Dikali 3 45.000 itu bisa untuk beli beras. Daripada untuk beli beras, mending kita langsung datang ke PMI ya Pak ya. Berarti itu lebih membantu. Kalau sedang ada event ya Pak. Ya, atau ada dermawan yang mau mengadakan
reagennya. Karena ada reagen itu sebetulnya cukup murah ya. Yang mahalnya itu keterampilannya dan SDM-nya. Sekarang keterampilan dan SDM-nya ada di PMI gitu. Artinya kita kalau bakti sosial udahlah nanti keterampilan dan SDM-nya kita dibantu sama PMI, reagennya nanti dari dermawan gitu. Karena memang tadi juga disinggung oleh Pak Rahmat bahwa kita tahu PMI ini adalah organisasi independen ya Pak, artinya secara proses berjalannya PMI itu tidak hanya semata-mata oleh PMI semata, tapi juga PMI butuh sinergi entah itu dari pemerintah maupun masyarakat dan bahkan relawan juga para donatur ya Pak. Artinya untuk Barya Priangan TV juga yang tentunya punya apa istilahnya itu ingin berniat baik ya Pak, itu bisa sekali dari Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya juga membuka dengan penuh untuk para donatur ataupun pihak stakeholder lain untuk bisa bersinergi bersama ya Pak. Itu kalau kita ngobrolin soal HUT. Nah, sebelum kita ngobrol soal tips and trick nih, karena jarang sekali ya kita kedatangan beliau hari ini, saya ingin bertanya dulu Pak terkait tantangan tugas PMI ini soal keikhlasan ya Pak, soal kemanusiaan. Tentu pasti ada tantangan yang saat ini juga PMI rasakan. Seperti apa sih Pak yang mungkin masyarakat hanya mengambil darah, donor darah, merasakan kebermanfaatan, tapi mereka tidak melihat sisi tantangan besar yang PMI rasakan itu seperti apa? Tantangan alhamdulillah selalu ada solusi ya. Kalau kita beriman katanya selalu ada solusi. Terbukti pada tahun 2007 sampai 2020 kita kan tidak memiliki UDD, unit donor darah. Tapi dengan ketekunan pengurus Palang Merah Indonesia dengan pengalamannya banyak sebagai pensiunan di birokrasi, jadi tahu ada program-program pemerintah apa yang disebut CSR. Kita pertama punya cita mendirikan UDD itu bukan biaya kecil ya. Pertama sekali yang memberikan CSR adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK waktu Pak Edi Gandana. Beliau memberikan beberapa alat karena kenapa beliau ini saya pendekatannya kemanusiaan. Sebagai manusia kalau ingin diberi kita harus dekat dan tahu siapa kita gitu ya. Saya dulu di OJK ada program sepeda kan tiap minggu, tiap Jumat jam 6 sampai jam 7. Goes ya Pak. Sampai kenal dekat dengan beliau, kemudian kita cerita PMI punya masalah, punya cita-cita ingin punya unit donor darah, kemudian nanya apa Pak Rahmat kebutuhan alat ini. Dulu alatnya berapa? Mungkin 2M kata saya, tapi beliau tidak mungkin lah gitu. Kemudian suatu saat Pak Rahmat nih ada CSR berapa 250, tapi harus ada surat wali kota. Saya langsung ke wali kota Pak Yusuf kebetulan. Waktu zaman masih wali kota beliau ya. Beliau kemudian telepon, boleh lah sok Pak Edi serahkan aja ke PMI. Serahkan alat senilai 250, kemudian 250 juta ya beli alat. Kemudian ke Bank Indonesia, alhamdulillah ke BJB itu hampir 670 juta yang BIS itu ya. Itu dari BJB? Dari BJB pusat itu 270. Kemudian dari Bank Rakyat Indonesia juga. Sebelum ada darah dari BRI, pengendapan darah itu 15 jam. Pengendapannya lama ya Pak ya? Iya, bayangkan kalau ditunggu rusuh itu seperti apa. Dengan ada alat dari BRI yang senilai 500 juta, lebih membuat efektif ya Pak. Hanya dalam waktu 5 menit 6 menit selesai pengendapannya. Pengendapannya gitu. Bisa dibayangkan dari 15 jam ke 5 menit ya. Tapi alatnya berapa harganya? Sesuai dengan progres alatnya ya Pak. Gitu ya. Itu pemberian dari BRI. Ada kualitas, ada harga ya Pak. Iya. Kemudian kita kan ada penyimpan darah yang disebut blood bank ya, blood bank itu dari Bank BNI ya, BNI. Itu senilai 250. Kemudian dari Bank Mandiri dulu banyak ya Pak ya, dari CSR.
BNI Syariah yang depan Masjid Agung sekarang dari BSI. Oh, iya. Ya. Kemudian dari swasta dari Mayasari kita dikasih Blajek ya, Blajek motor pengantar darah. Keunggulan UDD Kota Tasik dibanding yang lain, kita punya Blajek. Artinya kalau keluarga pasien membutuhkan darah, dia hanya membawa surat pengantar darah dan membawa sampel darah ke PMI, tidak usah menunggu. Berarti PMI Nanti yang mengantarkan. yang mengantarkan ke rumah sakit. Itu salah satu keunggulan dari Ya. PMI Kota Tasik. Keuntungannya Pak, lebih cepat, lebih aman dari kualitas darah. Oh, iya. Kalau dibawa sendiri kan kadang-kadang Tidak dilindungi dengan kotak dibungkus khusus. handuk basah. Ya, kalau kita Sembarang pakai ya, Pak, bulbok ya? gitu Iya. ya, udah aman lah sampai Oke. laboratorium rumah sakit. Itu salah satu keunggulannya. Berarti memang secara kehadirannya tadi memang penting, dan tentunya juga adanya PMI ini bukan dari hal yang mudah ya Pak ya, Iya. tapi tentunya dari uluran tangan para agnia dan Iya, para betul. donatur gitu. Terutama Dan sekarang masih dari lembaga ya. Iya. Kita menunggu uluran tangan daripada perorangan. Iya. Banyak kan perorangan Betul. yang kaya-kaya di Kota Tasik. Tidak ada salahnya bersedekah untuk kepentingan kemanusiaan melalui PMI. Kita tidak menerima uang, Rosma ya. Iya. Kita menerima barang yang dibutuhkan. Sekarang yang dibutuhkan adalah alat untuk pengolahan trombosit. trombosit. Iya. Ya. Kita belum punya alat trombosit. Ya, kalau ada agnia yang ingin menyumbangkan, jangan nyumbang uang lah. Tapi alat yang sedang alatnya dibutuhkan aja yang gitu ya, Pak? dibutuhkan untuk pengolahan darah trombosit di Oke. UDD PMI. Berarti memang tadi selain PMI memberi, tapi juga tentunya sebagai manusia ya Iya. Pak, orang-orang yang ada di PMI juga tentunya membutuhkan, mereka orang-orang yang mau bersinergi dengan PMI. Kalau tadi PMI membutuhkan alat untuk apa Pak? Pengolahan trombosit gitu ya. Apa yang dari PMI butuhkan kalau berbicara pemerintah nih Pak? Ya, kita udah tiap tahun mengusulkan ke pemerintah, tapi alhamdulillah belum mendapat. Oh, jadi responnya nol nih Pak, Iya. responnya nol. Berarti nggak tahu ini ya, apakah memang tidak mendengar atau seperti apa ya Pak ya. Tapi pada intinya kalau ya mungkin mendengar kalau sih mendengar, tapi mungkin kemampuan dana ya. Tapi kalau disebut kemampuan dana, banyak sih ya pemerintah uangnya. Yang Banyak, penting mah Pak. ada niatnya aja. Iya. Jadi memang mungkin belum tergerakkan hatinya, Iya, mungkin ya Pak ya kalau mudah-mudahan ya. berbicara pemerintah gitu ya. Jadi Allah berikan orang-orang yang lebih baik ya Pak di Iya, luaran sana insya selain Allah. dari Amin. pemerintah yang dapat menyumbang atau Amin, membantu amin. PMI. Oke, itu kalau berbicara tadi terkait kebutuhan ya, dan juga sekilas tentang PMI. Saya ingin bertanya, ini sebagai anak muda yang pertama Iya. kalinya bisa bertemu dengan Bapak gitu Iya, hari ini iya. di Studio Priangan TV. Bapak sudah cukup berusia, tapi saya lihat jiwa dan semangatnya sangat muda. Kalau boleh nih Pak, sebagai generasi muda saya bertanya, apa sih Pak yang menjadi tips and trick kalau usia mau sehat dan juga tentunya masih semangat ya Pak ya, kalau Amin. dihubungkan dengan donor darah? Amin. Ada gak Pak? Manfaat dari donor darah tentunya banyak sekali ya. Secara garis besar misalkan mempengaruhi terhadap jantung, terhadap seluruh unsur kesehatan itu sangat baik sekali. Dan yang utama yang sifatnya bisa secara rasional, darah kita diambil, kemudian nanti diganti oleh sel darah muda. Jadi darah kita yang diambil itu akan diganti sel darah muda, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh pendonor darah itu. Berarti jadi sendiri. stimulus ya Pak untuk badan ya, Iya. kalau misalkan kita donor gitu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan donor darah, perlu Baraya Kabar Priangan ketahui bahwa saat ini kan idealnya donor darah itu ada dua macam ya. Ada dua Rosma. tipe, iya. Ada donor darah sukarela Dan donor darah dan pengganti. donor darah pengganti. Apa perbedaannya? Donor darah sukarela, darahnya itu belum tahu untuk siapa. Rosma mendonorkan ke PMI donor Iya. darah.
darah Rosma itu untuk tujuannya siapa kita tidak tahu. Kita gitu hanya ya? ikhlas aja. Oh, iya. Selain tanpa ikhlas, panggilan ya Pak ya? Panggilan juga udah punya tujuan untuk menyehatkan diri karena salah satu ikhtiar kesehatannya. Seperti orang yang sudah rutin donor berarti ya Pak? Karena orang yang sudah rutin donor itu nggak enak kalau waktunya donor belum donor. Malah nggak enak badan katanya enak ya? Badan, ya. Nah, yang kedua yang disebut donor darah pengganti. Kalau Rosma punya bibi ingin melahirkan, kemudian kata dokter perlu transfusi, perlu donor, perlu labu darah, nanya ke PMI lagi stok lagi kosong, maka Rosma udah darah Rosma aja sama-sama golongan B donor, maka darah Rosma kan udah jelas untuk bibi tujuannya itu yang disebut dengan darah pengganti. Jadi darah kita untuk siapa sudah diketahui begitu. Ya. Oke, jadi memang ada perbedaan ya Baraya antara donor darah pengganti dan juga relawan yang tadi disebutkan ya Pak ya. Oke, itu sebagai salah satu informasi penting juga untuk Baraya. Kemudian di pertanyaan berikutnya nih Pak, langkah apa yang PMI lakukan nih untuk bisa mengumpulkan darah-darah yang tadi terbagi dalam 2 jenis gitu? Ya, kita selalu memberikan edukasi di medsos, kemudian langsung. Sekarang alhamdulillah lembaga-lembaga pemerintah dan kesatuan-kesatuan TNI sudah secara rutin melaksanakan donor darah. Sudah terjadwal ya, bulan ini siapa ini, tapi memang belum seluruhnya ya. Belum seluruhnya, tapi dibanding beberapa tahun yang lalu sekarang kondisinya lebih baik. Kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada para penyelenggara donor darah secara massal yang disebut mobil unit donor darah ya. Seperti sekarang hari ini kita mengadakan donor darah mobil unit isinya di Lanun Angkatan Udara, di toko Ade Suryani ya. Itu besok kita melaksanakan donor darah di Kodim. Pak Dandi bicara targetnya Pak Rahmat 220 orang besok di Kodim ya. Kebetulan pas dengan hari ulang berarti cara atau upaya PMI untuk bisa mengumpulkan darah adalah dengan sinergi dan kolaborasi dengan ya, seperti dinastisasi ya, dan juga sampai kelurahan alhamdulillah. Udah ada yang mulai tiap kelurahan ya sudah bisa ini kan. Jadi memang upayanya besar ya Baraya untuk bisa mengumpulkan darah-darah untuk bisa menolong sesama gitu. Berbicara dengan Pak Rahmat saya jadi ingat satu kalimat Pak, khairunas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat, dan itu nyata kehadiran PMI sebagai apa yang tadi diungkapkan. Terakhir Bapak, saya ingin bertanya, ada gak Pak harapan yang mau Bapak sampaikan baik ke pemerintah maupun masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya? Sebelum harapan ada yang perlu diketahui ya. Pernah ke saya nanya, Pak Rahmat sabaraha harga darah? Saya terus terangnya tersinggung ya. Kayaknya dijual belikan. Ya, memang ada oknum-oknum, tapi alhamdulillah di sekitar UDD PMI saya udah berantas ya. Ada yang disebut calo donor darah. Ya. Dia itu selalu menawarkan harga harga lambu darah dan lain sebagainya. Kalau di PM Kota insya Allah tidak ada ya. Jadi sebetulnya kalaupun ada, sekarang kan udah di-cover sama BPJS Kesehatan. Ya. Sebesar di covernya ada yang 360.000 per labu darah dan ada yang 490.000 per labu darah, tergantung jenis penyakitnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, harapan-harapan tadi pertama mengenai manusia yang bermanfaat, sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain, itu merupakan filosofi bagi seluruh stakeholder PMI, dari pengurus PMI, pegawai PMI, dan relawan PMI. Di PMI itu ada berbagai ragam kelas ya. Pertama ada pengurus PMI, adalah orang-orang yang berpikir bagaimana memutar, melaksanakan roda organisasi tanpa ada dibayar. Ya, tanpa dibayar. Yang kedua ada pegawai PMI
yang diangkat di SK-an oleh Ketua PMI dibayar menurut pengalaman kerja, menurut keterampilannya, keahlian dan sebagainya. Dan yang ketiga ada relawan PMI. Ketiga jenis stakeholder PMI itu harus punya prinsip keikhlasan. Artinya kalaupun dibayar sebagai PGMI, kalau tidak sesuai dengan aturan, namanya juga relawan. Jadi bukan pegawai murni, tetapi pegawai strip miring relawan PMI. Ya. Jadi memang tugasnya itu memang sangat besar ya, untuk bisa tadi berjalan dalam kemanusiaan gitu. Ada yang mau Bapak sampaikan terakhir ke pemerintah Kota Tasikmalaya? Iya, ke pemerintah Kota Tasikmalaya, Pak Wali khususnya, bahwa PMI sampai saat ini alhamdulillah bisa membantu masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya dalam kegiatan-kegiatan sosial, kesehatan dan kemanusiaan, juga dalam pelayanan donor darah. Perlu diketahui bahwa kebutuhan darah di Kota Tasikmalaya itu rata-rata 2.400 labu darah per bulan. Per bulan, jadi sehari rata-rata 80 labu darah. Ya, bisa dibayangkan oleh Rosma harus menampung sehari 80 labu darah yang dilayani oleh 3 unit donor darah, oleh PMI Kota Tasik, oleh PMI Kabupaten Tasik yang di Jalan Laswi, dan oleh UTDRS Dr. Soekarjo. Oleh PMI Kota Tasik 50% dilayani oleh PMI Kota Tasik. Artinya kurang lebih 1.200 labu darah per bulan rata-rata di Kota Tasik. Harapannya kita belum memiliki alat pengolah darah trombosit. Mudah-mudahan Pak Wali Kota, DPRD bisa mendengarkan keluhan PMI akan kebutuhan alat, kebutuhan trombosit untuk di UDD PMI Kota Tasikmalaya. Harapan dari pemerintah kita terpenuhnya alat trombosit aja lah. Oke. Jadi memang dari pembicaraan yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai akhir ya Pak, pada intinya adalah tidak ada yang lebih penting daripada kemanusiaan gitu. Dan tentunya berbicara darah setetes juga itu berarti untuk mereka yang membutuhkan gitu. Dan semoga apa yang menjadi harapan terkhususnya tadi untuk pemerintah Kota Tasikmalaya ya Pak dapat terwujudkan entah dalam waktu dekat mungkin, mudah-mudahan ya Pak ya, ataupun nanti di saat yang tepat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak yang hari ini sudah berkenan hadir, sudah ngobrol. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya untuk pembahasan yang lain. Dan tentunya meskipun HUT PM-nya besok, tapi saya pengen ngucapin Pak selamat hari ulang tahun PMI ke-80 ya Pak ya. Mudah-mudahan jaya selalu ya Pak ya. Oke, itu saja Baraya untuk podcast pada hari ini. Selanjutnya Baraya nanti bisa mengecek di laman portal dan di YouTube kita, di YouTube Priang TV untuk update informasi berikutnya. Dan tentunya tetap saksikan episode berikutnya. Saya Rosmanti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.